Kita tunaikan zakat, infak, sedekah. Alhamdulillahilladzi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biidzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah. Pemirsa semuanya dimanapun berada, kali ini berjumpa kembali dalam renungan menjelang berbuka. Mari kita untuk mentadarus Al-Quran, utamanya di bulan suci Ramadan ini kita terus untuk menggapai apa yang telah Allah berikan dengan bahasa yang kita mengerti, yaitu bonus-bonus ataupun katakanlah big sale ya, dalam arti pemberian hadiah-hadiah yang luar biasa selain di bulan yaitu di luar bulan-bulan biasa, utamanya di bulan suci ini tentunya kita banyak pahala yang telah Allah suguhkan kepada kita, dan manakala itu pun sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Ikhwati iman rahimakumullah, Allah menjelaskan bahwa di dalam surat Al-Qadar, bahwa ketika Rasulullah SAW menginginkan apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu, ternyata terjawab oleh beliau. Mengapa? Karena beliau sendiri sangat antusias dalam melaksanakan atau menerima ya, hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah mengenai penyambutan Lailatul Qadar itu. Tentunya Rasulullah dengan sangat serius, sebagaimana di dalam Al-Quran tadi, dalam surat Al-Qadar telah dinyatakan bahwa ayat yang ketiga di sana menjelaskan, wa ma adraka ma lailatul qadr, dan tahukah kamu Muhammad apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu Lailatul Qadar itu adalah bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalau kita hitung-hitung ya, rata-rata umur manusia ini, ya katakanlah apalagi yang sekarang ya, umat Nabi Muhammad SAW, paling antara 60, 63, sebagaimana Rasulullah SAW juga pada usia 63 ya meninggal. Adapun yang misalnya kita masih dikasih 70, 80, itu mungkin bonus ya. Tetapi itu pun tentunya ya manusia bisa merasakannya ya. Mengapa merasakan? Ya, bagaimana rasanya dengan usia panjang gitu, dan juga bagaimana dengan usia yang telah diberikan oleh Allah pendek gitu. Yang terpenting tentunya dalam dua hal itu adalah usia yang bermanfaat, artinya usia yang barokah ya. Manakala seperti dalam doanya Rasulullah ya, panjangkanlah umurku, tetapi sepanjang umur itu adalah berkah ya. Berkah dalam arti bermanfaat, afiat ya. Tidak banyak hal-hal yang
bisa mendapat sakit terhadap badan kita ataupun kehidupan kita ini. Nah, kembali kepada Lailatul Qadar, ternyata di dalam hadis-hadis yang telah dicatat oleh Imam Bukhari, sebagaimana Rasulullah SAW menyertakan, ya, Rasulullah SAW menceritakan, carilah olehmu yaitu 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Ya. Nah, dengan hadis yang cukup pendek ataupun dalam potongan matan hadis tersebut dinyatakan juga ketika Rasulullah menjelaskan carilah 10 hari terakhir, ya, yang dimaksud dengan Lailatul Qadar, tetapi Rasulullah langsung memberikan juga ultimatum, dan saya mengencangkan ikat pinggang saya dan juga menghidupkan malam-malam di malam ganjil itu, kemudian juga membangunkan keluargaku. Nah, dalam dua konteks hadis tadi tersebut, ya, walaupun itu masih riwayat Imam Bukhari, ya, tetapi ada dua matan. Yang satu, ya, adalah penetapan untuk pencariannya, ya, sebagaimana tadi ketika kita ingin menjemput Lailatul Qadar yang dinyatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu, ya, kita sudah paham, ya, betapa kebaikan tersebut bisa melibas segala sesuatu yang katakanlah menjadi dosa kita ataupun menjadi beban hidup kita, tetapi bisa diakhiri endingnya ketika kita dapat Lailatul Qadar bisa merubah kondisi kita menjadi keberuntungan yang sangat untung sekali. Ya, tiada lain kan, ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar kemudian kita juga sampai meninggal, ya, kebaikan itu masih ada dalam diri kita, ya, tentu kita masuk surga. Nah, dengan surga itulah, ya, itu adalah satu perubahan yang manakala nasib kita, ya, walaupun tadi nasib itu kan katanya sudah ditentukan oleh Allah, tetapi juga bisa dirubah oleh kita sebagaimana dalam ayat yang lain, ya. Nah, yang satu penetapan, ya, tadi penetapan yaitu dari malam 21, artinya kalau kita dengan bahasa kita, ya, malam ke-1, ya, malam keduanya itu malam 23, ya, malam ketiganya malam 25, malam keempatnya malam 27, atau malam terakhirnya itu malam 29, ya. Nah, itu dengan bahasa kita itu bisa dikatakan 1, 2, 3 sampai 5, ya. Tapi kalau menurut bahasanya seperti Rasulullah tidak makan, gitu, ya. Rasulullah juga misalnya menahan lapar di waktu malam, itu juga artinya menyimpan di dalam hal itu kita sebagai hambanya, sebagai umatnya, ya, sebagai umat Rasulullah, kita dituntut untuk mengikutinya, ya. Terutama kita yang sudah mempunyai dasar, ya, keilmuan agama, itu tentu kita sangat ingin sekali sebagaimana Rasulullah SAW, ya. Karena di dalam hadis lain Rasulullah itu manusia yang paling lembut di bulan-bulan biasa, tetapi di bulan suci Ramadan Rasulullah lebih lembut lagi. Artinya kalau dikatakan Rasulullah orang dermawan di bulan-bulan biasa, dan ketika bulan suci lebih dermawan lagi. Ini adalah satu sosok manusia yang memang tidak ada duanya, begitu, ya. Tetapi walaupun begitu, tetap kita harus mengikutinya, mencontohnya, ya, sebagaimana kemampuan kita yang harus ditingkatkan guna mencontoh Rasulullah SAW. Nah, jadi penetapan, ya, Lailatul Qadar tetap di bulan suci Ramadan itu adalah malam-malam ganjil adanya, karena dengan ketentuan hadis tersebut. Yang kedua, bulan suci Ramadan, maksudnya Lailatul Qadar itu, ya, tentunya tidak mesti untuk laki-laki saja, ya. Kita sudah bisa ada jawaban dari hadis yang kedua tadi, bahwa Rasulullah juga keluar, ya, dalam arti keluar itu keluar masjid, ya. Walaupun nanti ada aturan, kan, ada aturan ketika itikaf itu bagaimana, ya,
tidak bolehkan bagaimana, yang boleh secara darurat juga yang mana gitu. Nah, Rasulullah artinya membolehkan ketika ada keluarga, ya, seorang suami atau pimpinan keluarga sedang itikaf, maka malam ganjil itu artinya menghampiri istrinya untuk dibangunkan atau keluarga untuk dibangunkan untuk menghidupkan malam tersebut, ya. Jadi di sana menghidupkan malam itu berzikir, kan, dalam bahasanya adalah zikrullah, ya. Artinya kebaikan-kebaikan dalam mengungkap, ya, gitu, mengungkap ilmu-ilmu, ya, di agama kita ini, yaitu terutama Al-Qur'an, ya, yang menjadi acuan kita, ya, itu digali, ya, dibaca, kemudian dipahamkan gitu, ya. Artinya dikaji lah gitu. Nah, di sana yang menjadi hidupnya malam tersebut. Kemudian sholat gitu, ya. Dan apabila kita juga mungkin terkena batal, kemudian berwudu, ya. Berwudu kemudian sholat tahiyatul masjid lagi ataupun sholat syukur wudu, dan itu semuanya menjadi semua menjadi variabel lah, katakanlah variabel ibadah tersebut di malam tersebut, ya. Artinya indikator-indikatornya terpenuhi gitu, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan beritikaf di sana gitu, ya. Jadi sementara hal-hal yang tidak penting, ya, dalam ayat lain kan waladina hum anil lagwi mu'ridun, ya. Termasuk itu kepada kategori sholat khusyuk juga, ya. Artinya orang-orang yang beriman yang melaksanakan itikaf itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu, ya, yang tidak ada gunanya, lantas ditinggalkannya. Artinya kita konsentrasi untuk beribadah di malam-malam yang ganjil itu. Nah, kemudian apa saja gitu yang dimaksud dengan kebaikan tersebut, ya. Dalam keterangan-keterangan hadis lain dikatakan bahwa ketika orang itu kondisinya, ya, dia meningkatkan keimanan, kemudian dia juga menggapai terus ingin, ya, mencapai ketakwaan, derajat takwa itu, ternyata ada keterangan sebuah hadis bahwa ketika orang itu, ya, diberi Lailatul Qadar oleh Allah, ya, diberi kebaikan itu, maka dia dengan sendirinya pun dia akan memberikan gambaran kehidupannya itu akan lebih baik daripada yang sebelumnya, ya. Nah, ini, ya, jadi apa yang dimaksud lebih baik dari yang sebelumnya itu? Ternyata yang lebih baik dari sebelumnya itu bukan artinya peningkatan apakah yang dimaksud dengan kekayaan gitu, ya, atau dengan gaya hidupnya gitu, ya. Tetapi adalah yang menyangkut dengan lebih baik dari yang sebelumnya itu ternyata dia lebih meningkatkan ketakwaannya, ya. Kalau bisa digambarkan dengan ayat lain, kan, yaitu dia lebih memprioritaskan keakhiratan, ya. Jadi orang tersebut manakala dia mendapatkan Lailatul Qadar, kebaikan dari Allah, yaitu dengan doa-doa para malaikat tersebut, ya. Karena kan menyangkut malaikat itu langsung mendoakan, kan, ketika di samping mencatat itu, gitu, kan, tanazzalul malaikatu waruhu fiha, kan, gitu, biidzni rabbihim min kulli am, gitu. Jadi malaikat juga disuruh oleh Allah untuk mencatat siapa saja dan doakan gitu orang-orang yang sedang beribadah kepadaku di malam itu gitu, ya. Dan sementara dia tidak tidur gitu. Artinya dia hanya ingin beribadah. Nah, seperti itu dia mendapatkan kebaikan-kebaikan itu diproyeksikan atau diperlihatkan. Artinya bukan disengaja, ya, dengan tersendirinya dengan iradah Allah, dia itu akan memberikan uswah lah, kalau kata Rasulullah. Dia akan mengeluarkan uswah gitu, bukan memberikan, mengeluarkan uswah dengan sendirinya kepada hal-hal yang lebih baik daripada sebelumnya, ya. Artinya mungkin dalam akhlaknya juga, ya, keilmuannya juga meningkat karena dia juga setelah itu rajin terus meningkatkan keilmuan gitu, ya. Kedermawanannya karena dia juga paham bahwa segala sesuatu yang ditempuh itu harus dilaksanakan. Nah, dengan itu hal
karena kan di dalam ayat juga yang sering disampaikan ya dalam ayat tentang Ramadan, di sana kan ada waida sa'alaka ibadi ani pa ini korib ujibu da'wata da'i. Nah ini penuhilah apa-apa yang telah diperintahkan olehku. Artinya penuhi ya semuanya. Nah dengan catatan dipenuhi seperti tadi, maka dia mendapatkan, kemudian setelah itu dia akan mengeluarkan ya, kalau kata orang mah aura lah gitu, aura ya. Artinya dia akan mengeluarkan uswah dengan sendirinya tanpa disengaja-sengaja ya, tidak ada kesengajaan. Dia akan memproyeksikan orang yang baik ya. Manakala Rasulullah ya, sudah baik dari dulunya ya, dari semenjak kecil. Tapi kalau kita ya selain dari Rasul itu, dia akan ada perubahan yang signifikan setelah mendapatkan Lailatul Qadar itu. Nah, dengan hal itulah mari kita menyambut untuk melaksanakan ibadah itu karena Allah ya, sesuai juga dengan contoh-contoh dari Rasulullah, bahwa yang dimaksud dengan iktikaf di masjid ini memang dari malam yang maksudnya setelah subuh, yaitu malam ke-21 itu sudah di masjid ya. Jadi malam ke-30 sesudah subuh itu sudah di masjid. Artinya dia sudah siap gitu ya, sampai nanti malam terakhir menjelang Idul Fitri ya. Jadi manakala ada yang kedua pun, ketika keluarga kita atau siapapun yang tidak ikut di rumah, itu diperintahkan untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Itu dalam menghidupkan malam tersebut itu bukan apa-apa ya, bukan hanya melek, tetapi dia berzikir kepada Allah. Dalam arti semua yang menyangkut terhadap ibadah di sana dilaksanakan gitu ya. Dalam arti ya kita yang dekat-dekat sajalah sesuai dengan ayatnya, tadarus Quran gitu ya, memahaminya, kemudian juga saling diskusi juga, menghidupkan malam tersebut gitu. Kemudian sholat-sholat sunat dan lain sebagainya. Nah seperti itu ya. Jadi itulah pemirsa semuanya, sedikit sekali tentang tambahan ya ilmu mengenai Lailatul Qadar, dan barangkali masih mungkin belum puas ya para pemirsa untuk yang sebenarnya gitu ya, apa yang disebut dengan uraian Lailatul Qadar itu yang sebenar-benarnya. Ya mudah-mudahan bisa ditambahkan oleh yang lain ya, atau bisa berjumpa di lain waktu ya. Karena kan mengingat waktu juga kita ya harus berpisah, dan kesimpulan dalam hal ini artinya kita selalu optimis ya, menjadi hamba Allah yang mudah-mudahan di bulan suci ini ya, bulan puasa ini, kita juga kebagian mendapatkan Lailatul Qadar ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan juga diberikan kekuatan dalam menempuh ibadah bulan suci, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Demikianlah saya tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.